Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini materi yang akan saya bahas adalah tentang definition, aspects, and semantic features. Oke, jadi bahan pembahasan kali ini adalah tentang semantics atau makna. Kita mulai saja ya. Oke, yang pertama yaitu definition. Apa itu semantik? So, semantics is the study of toolkit for meaning. Jadi, semantik itu adalah semacam alat ya untuk mengetahui makna. Knowledge encoded in the vocabulary of the language and in its patterns for building more elaborate meanings up to the level of sentence meanings. Jadi, dia semacam perangkat yang tersimpan dalam sebuah vocabulary, perbendaharaan kosakata dalam suatu bahasa, ya, dan membentuk makna mulai dari level yang kecil sampai level kalimat. Okay. Next, jadi semantics itu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa. Semantics is a branch of linguistic. Okay. Jadi linguistik itu ada cabangnya. Misalnya semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, the study of word, phrase, and sentence meaning. Jadi suatu ilmu tentang makna mulai dari kata, frase, dan kalimat. Yang ketiga, in semantic analysis, there is always an attempt to focus on what the words conventionally mean. Jadi, dalam analisis semantik, itu dia lebih ke conventional meaning, atau makna yang disepakati, rather than on what individual speaker might think they mean or want them to mean on particular occasion. Jadi bukan itu, ya. Dia ke arah conventional meaning, atau dalam hal ini mungkin kita bisa lihat dari makna referensialnya, ya, makna kamusnya. Seperti itu. Oke, kemudian this approach is concerned with linguistic meaning that is shared by all competent users of the language. Jadi, users atau speakers ini punya semacam kompetensi tentang shared meaning. Jadi, adanya suatu makna yang masing-masing pembicara ini atau penutur itu sudah tahu artinya, ya. Doing semantics is attempting to spell out what it is. We all know when we behave as if we share knowledge of the meaning of a word, a phrase, or a sentence in a language. Jadi sebenarnya sudah ada share knowledge antara penutur tentang arti suatu kata, frase, atau kalimat di dalam bahasa itu. Jadi adanya kesepahaman antara para penutur tentang suatu makna, mulai dari tataran yang paling kecil yaitu kata, kemudian frase, lalu yang paling luas yaitu kalimat. Oke, kemudian yang kedua adalah aspects of meaning. Yang pertama,
yaitu referential meaning. Apa itu referential meaning? Referential meaning ini sebuah komponen yang esensial, komponen yang mendasar, yang penting dari makna yang disampaikan menggunakan literal use of a word. Kayaknya jadi pemaknaan secara literalnya. It is the type of meaning that dictionaries are designed to describe. Jadi ini lebih ke arah daya guna suatu kamus, ya, seperti itu makna kamus. Referensial itu lebih mengarah ke makna literasi, makna yang terdapat di kamus. Some of the basic components of a word like needle in English might include thin, sharp, steel instrument. Misalnya kata needle, ya, itu kata ini mungkin memiliki komponen seperti misalnya kecil, ya, tajam, oke, dari bahannya dari besi dan seterusnya. Itu yang makna referensialnya, karena kalau kita merujuk pada makna literasinya ya needle itu ya jarum itu komponennya bagaimana, mulai dari bentuknya, ya, bahannya seperti itu. Yang kedua adalah selain referential meaning ada namanya emotive meaning atau associative meaning, di mana makna ini tidak berdasarkan kamus tapi dari interpretasi subjektif seseorang, feelings or reactions to words that may be found among some individuals or groups but not others. Ya, ada beberapa orang atau sebagian orang yang memiliki interpretasi, emosi, reaksi terhadap suatu kata. Misalnya tadi kata needle, jarum. Orang bisa berinterpretasi, oh, suntikan, ya, sakit, darah, obat, ancaman, merajut, ya, rajutan gitu, atau bahkan sesuatu yang sulit ditemukan. Oke, in haystack itu kayak tumpukan jerami, ya. Itu berdasarkan interpretasi masing-masing individu atau masing-masing speaker melihat suatu kata itu dia memaknai sendiri. Itu kalau emotif atau associative meaning. Oke, misalnya kita lihat kalimat di bawah ini, ya. The hamburger ate the boy. Ya. Hamburger memakan anak laki-laki. Ya. Secara struktur kalimat ini tidak ada yang salah. Secara struktur, ya. Secara struktur. The hamburger is subject, ate is predicate, the boy is object. Tidak ada yang salah. Kalau dilihat dari segi makna atau semantik analisis, tentu saja ini tidak berterima. Karena hamburger itu tidak memiliki kemampuan the capable of eating dibandingkan dengan the boy. Nounnya, ya. Nounnya ini kan the hamburger and the boy. Kemudian secara logik pasti yang memiliki capable of eating adalah the boy. Jadi bukan yang dia berposisi sebagai objek di situ, tetapi seharusnya sebagai subjek. Ingat bahwa semantik analisis itu adalah kita juga main di logika.
ya, karena adanya share knowledge. Tadi sudah disebutkan. Itu. The table listens to the radio. Sama ya. The table subject listens verb the radio object. Secara struktur benar. Namun secara semantik tidak berterima, ya. Kenapa? Karena the table itu bukan animate, bukan makhluk hidup yang memiliki kemampuan mendengar. Oke, the horse is reading the newspaper. Sama ya. Ketiga kalimat ini adalah kalimat yang secara sintaktik benar, struktur kalimatnya benar, tapi secara pemaknaan tidak berterima. Ya, kuda sedang membaca koran. Tidak mungkin ya. Oke, meskipun kuda ini adalah makhluk hidup, tapi dia tidak punya kemampuan atau bahkan dari fisik juga tidak mungkin melakukan kegiatan membaca, apalagi koran ya, seperti itu. Nah, itulah disitulah fungsinya belajar semantik, karena semantik itu bisa melihat ke dalam struktur kalimat. Kalau surface-nya itu adalah bagian strukturnya, kalau surface. Nah, ketika di luar dari itu lebih masuk lagi ke dalam, kita masuk pada pembahasan semantic analysis. Nah, jadi tadi itu fungsi dari semantik. Jadi kalau ada yang tanya apa sih sebenarnya gunanya belajar semantik? Semantik itu melihat itu, belum tentu kalimat yang secara struktural itu benar, pemaknaannya juga benar, ya. Di situ fungsinya. Kita ini orang-orang bahasa harus tahu itu, ya. Itu menjadi modal yang sangat besar bagi seorang pembelajar bahasa seperti kita ini untuk mengetahui hal semacam itu. Kemudian error analysis. Jadi analisis kesalahan ya, error ya. This sentence is syntactically good, ya, tadi ya, but semantically odd. Jadi yang tadi itu 3 kalimat itu secara struktur benar, tapi secara semantik ganjil ya. Ganjil itu artinya tidak tepat ya. Since the sentence the boy ate the hamburger is perfectly acceptable, we may be able to identify the source of the problem. Oke. Jadi ini tadi pembahasannya yang 3 kalimat itu ya. Quite simply, the kind of noun used with ate must denote an entity that is capable of eating. Jadi harusnya karena ada kata kerja ate, makan di situ, makanya entitas subjeknya harus punya kemampuan untuk melaksanakan ate itu, verb itu. Ya, apakah hamburger ini punya kemampuan makan? Kan tidak mungkin ya. Pasti yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi itu adalah the boy. The noun hamburger doesn't have this property and the noun boy does. Oke. Tidak memiliki properti ini, kemampuan capable of eating ini, makanya yang lebih tepat untuk menjadi subjek adalah the boy, the noun the boy. Yang ketiga adalah semantic features. Ini pembahasan kita yang terakhir ya. Nah, semantic feature ini berbicara tentang fitur atau properti yang dimiliki oleh semantics. Nah, disebut juga feature analysis. Okay. It is used to determine the crucial element or feature of meaning that any noun must have in order to be used as the subject of the particular verb. Ya, jadi feature analysis ini lebih ke menganalisis noun sebagai subjek suatu kalimat. Oke.
di situ dilihat nanti ada beberapa properti, ini kan namanya feature analysis. Jadi ada beberapa properti yang dimiliki, kemudian itu digunakan untuk mengidentifikasi noun sebagai subjek. Kenapa noun? Karena noun adalah yang melaksanakan verb, yang melaksanakan kata kerja itu. Jadi dia harus diseleksi, diidentifikasi. Okay, such an element may be as general as animate being. We can then use this idea to describe part of the meaning of words as having either plus or minus that particular feature. Jadi adanya fitur-fitur di sini jika salah satunya adalah animate. Jadi salah satu fitur yang dimiliki oleh feature analysis itu adalah animate. Jika suatu kata benda memiliki properti ini, maka diberikan tanda plus atau positif. Jika tidak, maka diberikan minus atau negatif. Artinya kata benda itu tidak memiliki fitur animate, ya. Okay, so the feature that the noun boy has is plus animate. Okay, denotes an animate being. Jadi kalau plus animate berarti menandakan dia adalah animasi atau makhluk hidup, ya, seperti itu. And the feature that the noun hamburger has minus animate. Jadi hamburger itu minus animate karena bukan makhluk hidup, seperti itu, ya. Doesn't denote an animate being. Oke. Nah, kita lihat contoh, ya. Di sini saya ada noun table, horse, boy, man, girl, woman. Jadi ini kata bendanya. Nah, kita gunakan fitur untuk menganalisis animate, human, female, adult. Oke, jadi 4 fitur. Nah, 4 fitur ini digunakan ke masing-masing kata benda. Jadi saya ambil misalnya table. Dia minus animate, minus human, minus female, and minus adult. Kenapa semuanya minus? Karena fitur ini atau properti ini tidak dimiliki oleh table. Oke. Sedangkan kita ambil yang krusial, ya. Kita ambil yang signifikan, maksud saya. Woman plus animate plus human plus female plus adult. Semua fitur dimiliki oleh noun woman. Kita ambil yang di tengah, misalnya boy, ya. Plus animate plus human minus female minus adult. Oke, jadi ya, boy itu adalah animate, boy itu adalah human, boy is not female. Oke. Kemudian boy is not adult. Yang adult itu yang positif adalah man. Ya, seperti itu. Ini contoh untuk feature analysis. Oke. Semoga bisa dipahami. Next. Nah, ini kalau dia dalam bentuk struktur kalimat. Kalau tadi itu dia per item noun. Nah, sekarang ini dalam bentuk kalimat. The bla 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 ate all the food. Berarti yang menjadi noun di sini nanti harus plus animate. Oke? Karena memiliki kemampuan the capable of eating. Kemudian, the bla 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 is reading the newspaper. Noun di sini yang berfungsi sebagai subjek harus human, positif human.
Okay, because he has to or she has to have the capable of reading. Nggak mungkin dong kalau bukan human, ya, seperti itu. Ya, itu tadi materi yang saya bawakan. Cukup sederhana pembahasannya, sedikit ya, tapi untuk pertemuan kali ini itu yang mengcover secara umum dulu, ini mengcover beberapa pembahasan yang lain. Oke, adapun referensi yang saya gunakan adalah 2, bukunya Griffith dan bukunya Yule. Oke. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.